izin ke Ibu karena kami ini ada tugas pengimbasan ke anak-anak dan ke rekan-rekan guru. Jadi kami sebagai JGP, terutama saya pribadi, ini mau minta waktu dan izin ke menggunakan alat serta memakai anak-anak untuk pengimbasan tersebut. Serta nanti kalau misalnya ada waktu yang lain, kami akan coba mengimbaskan kepada guru-guru sehingga nanti JGP saya ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Pak Ahmad Manika. Untuk kegiatan pengimbasan itu nanti harus ada pendukung dari sekolah. Utamakan waktu ya Mas Pak Ahmad ya. Waktu nanti cari waktu yang pas agar Bapak Ibu guru yang lain bisa ikut serta. Ya, dan harapan kami untuk budaya positif bisa ditularkan ke teman-teman yang lain. Siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian sengaja bawa ke sini ya pada hari ini. Jadi tidak seperti biasanya kita akan belajar tentang pembelajaran TK, tapi pada hari ini kita akan mempelajari budaya positif. Ya, nanti akan Bapak berikan materinya. Nah, sebelum ke materi, ini Bapak akan mengabsen dulu. Anak-anak siapa yang tidak hadir? Ini. Lintang Pak. Lintang, kenapa Lintang? Sakit. UKS. Ya, kita doakan aja, mudah-mudahan si Lintang sudah sembuh, terus bisa bersama kita lagi ya. Nah, sebelum kita ke materi budaya positif, ini kira-kira siapa yang tahu sih pengertian budaya positif itu? Kira-kira ya, bisa pakai mic. Nama saya Nazam Triaditya. Menurut saya pengertian budaya positif adalah kebiasaan-kebiasaan siswa dalam perilaku dan di sekolah. Pembiasaan ya. Pembiasaan yang nantinya akan merubah dan menjadi karakter baik. Ya. Nah, ada beberapa contoh yang sudah kita lakukan di sekolah ini tentang pembiasaan baik itu. Apa saja kira-kira yang sudah kita lakukan? Ya. Nama saya Najwa Triaditya. Salah satu contohnya yaitu datang tepat waktu. Ya, datang tepat waktu. Ada lagi? Ya. Ini dulu, apa sana dulu? Ya. Perkenalkan, nama saya Najwa Kabela. Kegiatan perilaku positif yang sudah kita lakukan di sekolah itu biasanya membuang sampah pada tempatnya. Iya, membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi? Ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Dwi Putri. Kegiatan positif yang sudah kita lakukan adalah seperti piket bersama, piket umum, dan membersihkan lingkungan sekolah. Oke, ya. Cukup? Ya. Jadi yang sudah kita lakukan budaya positif yang ada di SMP kita, SMP 2 Tulang Barat adalah satu, datang tepat waktu. Kalian selama ini dari rumah sudah ada Bapak Ibu guru di depan gerbang, ya. Nah, itu. Terus mulai masuk jam 7, kemudian kalian jam 7.15 apa? Nah, pendidikan karakter itu budaya positif. Ya, satu, datang tepat waktu, bersalaman dengan guru. Terus apa tadi? Pendidikan karakter, asmaul husna. Terus ada lagi apa? Piket kelas. Ada lagi? Umum. Terus kemudian kalau siang sudah mau pulang, sholat, ya, berjamaah, ya. Nah, itu contoh-contoh budaya positif di sekolah, ya. Nah, khusus untuk hari ini kita lebih fokus lagi bukan ke sekolahnya secara luas, tapi kita ke kelas, ya. Nah, ini ada yang sudah dibuat PPT, ya, ini udah Bapak buat, Bapak siapkan. Ya, budaya positif. Perhatikan gambar di bawah ini, apa pendapat kalian?
Yang pertama adalah datang tepat waktu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, mengumpulkan tugas tepat waktu, makan jangan bersuara, bullying merusak mental, tepat waktu mengumpulkan tugas, berteman dengan banyak orang, melepas sepatu saat di kelas, menolong teman yang sedang kesusahan, membawa bekal, datang tepat waktu, membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan membacakan pendapat kami tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama, saling menghormati antar umat beragama, menghargai pendapat teman yang berbeda, saling sayang, salam dan sapa, mendengarkan guru saat sedang menjelaskan materi, memberikan salam ketika masuk kelas, mendengarkan guru saat menjelaskan materi, berkata sopan pada saat ada guru yang lebih tua, menghargai teman yang sedang beribadah, memberikan teman yang sedang menghargai pendapat dari teman, mengucapkan salam kepada guru ketika bertemu, meminta izin saat meninggalkan pelajaran. Yang tidak tampak seperti rendahnya rasa toleransi, menghiraukan pendapat teman yang berbeda, enggan mengucapkan salam, mengobrol saat guru menjelaskan materi, mengganggu teman yang sedang fokus belajar, masuk tanpa salam, berkata kasar atau berisik pada saat ada guru atau orang yang lebih tua, mengobrol ketika guru sedang menjelaskan materi, mengambil barang orang lain tanpa izin, berbicara saat guru sedang menjelaskan, mengganggu teman yang sedang beribadah, ribut di saat teman yang sedang beribadah, mengabaikan pendapat dari teman, enggan mengucapkan salam kepada guru ketika bertemu, meninggalkan kelas saat pelajaran tanpa izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tabikun. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, Ibu Sri Mustiqaningsi, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati rekan-rekan calon guru penggerak yang bertugas di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Yang saya hormati rekan-rekan peserta diseminasi
materi modul 1.4 aksi nyata budaya positif calon guru penggerak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi yang berbahagia ini bertempat di laboratorium komputer SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat akan kita ikuti bersama diseminasi aksi nyata modul 1.4 materi budaya positif yang akan nantinya disampaikan oleh rekan-rekan calon guru penggerak yang bertugas di SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat dalam keadaan sehat walafiat. Selamat beriring salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia paling mulia suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, membuka acara diseminasi ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak dan dengarkan bersama sambutan sekaligus arahan Kepala SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat sekaligus membuka diseminasi ini secara resmi. Kepada yang kami hormati Ibu Sri Mustika Ningsih, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun, Ya pun, pada Bapak Ibu Guru beserta staf TU yang saya hormati, dan wabil khusus kepada Bapak Ibu Guru calon guru penggerak yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menghadiri di ruangan lab komputer ini, yaitu dalam rangka diseminasi budaya positif di SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat. Salawat dan salam semoga kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita sampaikan bahwa di SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat, alhamdulillah kita yang terbanyak calon guru penggeraknya untuk angkatan 7. Yaitu yaitu 1 Bapak Ahmad Manikantari, 2 Ibu Dewi Sartika SHMM, Ibu Dewi, 3 Ibu Elni Usman SPD, 4 Bapak Sigit Prasetyo SPD JAS, 5 Ibu Rani Oktariana SPD sebagai moderator ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, harapan kami selaku pimpinan di SMP Negeri 2 Tulangbuang Barat untuk tahap atau angkatan berikutnya, yaitu angkatan ke-8, harapan kami meningkat dari angkatan 7 ya. Kalau kemarin 5, kalau bisa naik 300% harapan Ibu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, untuk calon guru penggerak ini kedepannya tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu di sekolah, mutu pendidikan di sekolah ya. Jadi bukan semata-mata tujuannya hanya untuk mencari supaya menjadi kepala sekolah, bukan. Tapi yang terpenting adalah dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah ke depannya. Itu yang lebih utama ya. Nah, kalau nanti Bapak Ibu calon penggerak ini berminat untuk menjadi kepala sekolah, dipersilahkan saja, monggo ya. Nah, kepada Bapak Ibu yang belum mengikuti calon guru penggerak, monggo Bapak Ibu yakin bahwa Bapak Ibu pasti bisa ya.
yakin saja. Jangan mundur sebelum berjuang. Ya, nah itu. Yakin saja untuk angkatan 8 untuk angkatan 8, mari kita coba mendaftarkan diri, ya, khususnya guru BK. Guru BK ini Pak, Bu, wajib Bu ya, masih muda-muda, ya, monggo, ya, kita ikut jadi calon guru penggerak. Yang sudah sepuh-sepuh nggak apa-apa Bu, ikut saja, ya, sebagai pengajar praktik, ya. Bu, saya sudah 3 tahun lagi pensiun, nggak apa-apa Bu, daftar saja sebagai pengajar praktik. Nah, itu. Jadi terima kasih Ibu Rani dan kawan-kawan yang sudah mengapresiasi mengadakan kegiatan ini, dan saya apresiasi selaku Kepala SMP Negeri 2 Tulang Barat terus maju, bergerak dan menggerakkan, ya. Itu. Saya kira sambutan saya nggak usah panjang lebar, saya cukupkan sekian. Oh ya, sekaligus maaf ya. Jadi pada kesempatan ini acara diseminasi budaya positif di sekolah resmi kami buka. Sekian sambutan dari kami. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan yang telah disampaikan oleh Kepala SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Terima kasih juga kesediaan waktu Ibu untuk dapat hadir di acara ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya pembukaan acara ini yang dibuka langsung oleh Kepala Sekolah, maka secara resmi acara ini akan kita mulai dan Bapak Ibu akan mengikuti materi diseminasi ini secara langsung oleh 5 calon guru penggerak. Tapi untuk membuat suasana lebih semangat, saya akan memberikan Bapak Ibu salam dulu. Ya, kita coba ya Bapak Ibu ya. Kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu bilang siap. Kalau saya bilang guru penggerak, Bapak Ibu bilang hebat. Kalau saya bilang merdeka belajar, Bapak Ibu sambut dengan Indonesia maju. Yes, yes, yes. Oke, siap ya Bapak Ibu ya. Izin Bu Kepala Sekolah. Guru penggerak siap. Guru penggerak hebat. Merdeka belajar Indonesia maju. Yes, yes, yes. Oke, beri tepuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, guru-guru hebat SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Sehat Bu. Tabi pun. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat, Ibu Sri Mustika Ningsih, Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati dan yang nantinya akan menyampaikan materi pada kesempatan hari ini, Bapak Ahmad Manikam Tari, Sarjana Ekonomi, selaku calon guru penggerak nasional angkatan ke-7. Bapak Ibu peserta diseminasi yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul untuk mendengarkan diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Ahmad Manikam Tari, Sarjana Ekonomi, selaku calon guru penggerak nasional angkatan ke-7. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti Bapak Ibu akan menyimak materi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan oleh pemateri. Saya harapkan Bapak Ibu dapat menjadi peserta yang aktif. Apabila ada yang tidak dimengerti, Bapak Ibu bisa mengangkat tangan untuk memberikan pertanyaan kepada pemateri. Hari ini kita akan sharing yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas kita dalam mengajar. Bapak Ibu siap? Siap. Untuk kita lebih semangat, saya akan sapa dengan salam guru penggerak ya. Siap ya Bapak Ibu ya? Salam guru penggerak.
semua. Sekali lagi jargon guru penggerak. Guru penggerak siap. Guru penggerak hebat. Merdeka belajar Indonesia maju. Luar biasa, kita sambut tepuk tangan yang meriah. Kita berikan kesempatan kepada Bapak Ahmad Manikam Tari, Sarjana Ekonomi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Tulungagung Barat, Bapak Ibu, rekan-rekan, Dewan Guru dan staf tata usaha yang berbahagia. Pada kesempatan ini saya akan mendiseminasikan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang telah saya lakukan baik kepada siswa yang nantinya budaya-budaya positif itu bisa ditularkan kepada rekan-rekan sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, di sini sudah saya buatkan materi tentang pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ya, kalau untuk perkenalan kan kita sudah kenal semua, tidak usah perkenalan. Hanya untuk nama-nama mungkin saya perlu menyampaikan bahwa nama saya Ahmad Manikam Tari ini juga bisa dikaitkan dengan budaya positif dan juga dikaitkan dengan motivasi. Karena nama itu mengandung sebuah arti, kan begitu. Jadi Ahmad itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Ahmad itu artinya paling. Jadi paling. Diharapkan saya ini menjadi orang yang paling di antara yang lain, gitu. Palingnya yang positif, jangan yang negatif, gitu ya. Paling baik, gitu ya. Paling pintar, gitu maksudnya. Gitu. Ya, terus manikam. Manikam itu kalau bahasa Indonesia permata. Nah, jadi saya ini diharapkan menjadi permata atau buah hati orang tua, gitu ya. Terus tari itu juga diambil dari kamus bahasa Indonesia, artinya gerakan tubuh. Jadi Ahmad Manikam itu hasil dari gerakan tubuh, gitu ya. Jadi itu untuk semangat kita ya. Baik, di sini modul budaya positif itu dibagi oleh beberapa poin. Yang pertama perubahan paradigma mengajar, kemudian disiplin positif, motivasi diri, kebutuhan manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya. Yang pertama perubahan paradigma mengajar. Ya, bisa diperhatikan gambar di depan. Nah, ini ada dua buah gambar. Yang pertama gambar ini, kira-kira Bapak Ibu bisa memahami tidak dari gambar ini? Ini gambar bagaimana? Ini gambar bagaimana? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Kira-kira? Ya, ada? Ya, Bu. Enggak. Kalau saya perhatikan dari kedua gambar tersebut, gambar yang pertama di situ sepertinya guru sedang berdiskusi dengan siswa, dalam arti melibatkan siswa secara langsung atau secara aktif dalam belajar. Kemudian kalau gambar yang kedua, posisinya sepertinya guru sedang menerangkan. Jadi kalau menurut saya gambar yang kedua belajarnya hanya gurunya saja, siswanya tidak aktif. Itu menurut saya. Ya, benar ya. Jadi gambar yang pertama ini menunjukkan bahwa pembelajaran itu tidak berpusat pada guru. Jadi siswa dilibatkan untuk belajar. Jadi
materi pembelajaran itu bisa diambil dari siswa, bukan berpusat pada guru. Kalau untuk yang kedua, gambar yang kedua ini, materi itu berpusat pada guru. Jadi siswa tugasnya hanya mendengarkan, guru hanya ceramah saja. Dan ini masih terjadi di sekolah pada umumnya. Ya. Nah, kita akan merubah. Jadi perubahan paradigma itu dari yang seperti ini akan kita rubah menjadi seperti ini. Jadi siswa sebagai pusat pembelajaran, bukan guru sebagai pusat pembelajaran. Jadi selama ini mungkin kalau guru-guru yang lama itu masih metodenya hanya menerangkan, menjelaskan, mencatat buku sampai habis gitu ya. Tapi untuk kita di guru penggerak itu diajarkan siswa dilibatkan dalam pembelajaran. Tuh. Terus ya, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahapan perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya. Jadi pembelajaran yang kita lakukan ke depan itu harus mengacu pada profil belajar Pancasila. Dan ini harus menjadi karakter baik untuk anak-anak. Nah, apa saja sih profil belajar Pancasila itu? Ada 6 ciri profil belajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Terus yang kedua ada berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima belajar kritis. Dan yang 6 kreatif. Nah, ke-6 ciri ini harus termaktub dalam pembelajaran kita sehari-hari. Karena semua ini menjadi karakter baik untuk anak. Ya. Terus materi yang berikutnya tentang disiplin positif. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang atau suatu komunitas kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kepatuhan ini terkadang menimbulkan ketidaknyamanan. Jadi mendisiplinkan orang lain itu akan berdampak. Nah, tujuan kita mendisiplinkan itu supaya orang lain itu mematuhi peraturan dan tertib. Nah, sebenarnya disiplin itu artinya belajar sebenarnya. Disiplin itu artinya belajar. Bukan harus menaati peraturan, itu bukan. Disiplin itu artinya belajar. Ya. Pendidikan salah satu tujuan menciptakan anak-anak yang disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik. Kemudian baru disiplin positif adalah salah satu cara penerapan disiplin untuk menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak untuk melakukan hal-hal yang positif tanpa suatu paksaan, ancaman maupun hukuman. Nah, selama ini kita sering lihat mendisiplinkan anak itu sering dilakukan dengan ancaman. Mendisiplinkan anak itu sering dilakukan dengan hukuman. Nah, kita mulai merubah mendisiplinkan anak itu tidak menggunakan ancaman dan tidak menggunakan hukuman. Jadi kalau saya sering lihat di SMP kita ini masih ada beberapa praktik-praktik yang harus kita perbaiki, yaitu tentang mendisiplinkan siswa. Jadi misalnya ada anak terlambat,
kemudian tahu-tahu disuruh baris, ya, dihukum. Nah, seharusnya anak-anak yang datang terlambat misalnya, tidak membawa sesuatu yang disuruh oleh sekolah, itu ditanya dulu alasannya apa, kita dengarkan dulu, biarkan mereka memberikan alasan. Kalau alasan itu bisa kita terima, baru kita berikan arahan. Jadi jangan tahu-tahu terlambat anak dibariskan, ngepel, dan ini menjadi kebiasaan terus-menerus. Di SMP kita ini menjadi kebiasaan terus-menerus. Datang, bariskan, nyapu. Datang, bariskan, ngepel. Tuh. Nah, seolah-olah sekolah kita ini selalu kotor dan harus dipel terus dan harus disapu terus. Gitu ya. Tuh. Jadi anak-anak akan nantinya akan menjadi trauma, gitu ya. Anak-anak akan menjadi trauma. Kebutuhan dasar. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama belonging, kemudian fun, kemudian power, ada freedom, ada survival. Nah, dari 5 kebutuhan dasar ini, yang pertama kebutuhan bertahan hidup, misalnya yang tadi yang survival ya, kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, jadi untuk bertahan hidup, kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu ya. Ini di garis bawah ini. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayang dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak itu biasanya yang pertama dia misalnya sekolah mungkin datangnya terlambat, itu karena memenuhi yang pertama kebutuhan bertahan hidup di rumahnya, gitu ya, di keluarganya. Tuh. Yang kedua tentang kasih sayang. Kadang anak berlaku kurang baik itu karena membutuhkan rasa kasih sayang. Ada contoh di tempat kita ini banyak yang anak merasa tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya, kemudian melampiaskannya di sekolah. Ya. Dengan cara mencari perhatian gitu ya. Tiap hari mainan bola basket biar diperhatikan oleh guru olahraganya gitu. Gitu. Tiap hari kepengen ngobrol dengan salah satu guru wanita gitu ya. Misalnya selalu menyapa guru-guru yang cewek-cewek misalnya kan gitu, yang perempuan. Karena mungkin orang tuanya tidak memperhatikan. Ibunya di rumah tidak memperhatikan, bapaknya pun tidak memperhatikan. Terus yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu menjadi komponen, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem,
dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi penguasaan ini maksudnya seseorang itu kepengen diakui. Ini juga contohnya banyak di sekolah kita. Anak itu pengen diakui, ya. Dia mungkin mempunyai perilaku yang kurang pas, itu sebenarnya kepengen diakui. Dia sebenarnya pintar, tapi karena guru tidak memperhatikannya, terus dia mempunyai perilaku yang kurang baik, gitu ya. Terus yang keempat, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan baru. Nah, ini biasanya kalau kebebasan ini anak-anaknya ini over. Dia anaknya sering kalau kita bilangnya susah diatur gitu. Jadi ada anak kita yang seperti itu. Kita nyebutnya susah diatur, ini susah diatur sih. Padahal sebenarnya dia ingin kebebasan. Mungkin di keluarganya dia terlalu dikekang. Karena karakteristik anak-anak itu berbeda-beda. Kita harus melihat ke situ. Oh, ini loh anak kepengen bebas sebenarnya. Oh, ini anak kepengen disayang. Oh, ini anak kepengen dihargai. Yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, tanpa menyedihkan. Betapa menyedihkan. Glaser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi, anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia pun tidak berbeda. Jadi gini maksudnya, Glaser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan itu dengan belajar. Jadi lumba-lumba itu bisa bermain bola, ya. Itu pun sebenarnya dia karena mempelajari keterampilan hidup dari yang lain, gitu ya. Dan itu menjadi kesenangan bagi dia. Begitu pula misalnya hewan anjing juga begitu. Nah, manusia seharusnya lebih dari itu, karena kita ini diciptakan menjadi manusia, katanya menjadi makhluk yang sempurna. Jadi kita akan lebih dari contoh-contoh yang sudah disampaikan oleh Glaser. Nah, biasanya anak itu bermain, kemudian lempar-lemparan gitu ya, kejar-kejaran, itu sebenarnya mereka hanya membutuhkan kesenangan. Jadi kadang mereka itu seperti anak TK gitu ya, lari-lari di sana sini, datang ke sekolah bawa lato-lato gitu ya. Itu sebenarnya mereka untuk memenuhi kebutuhan merasa senang. Tuh. Tetapi kita juga harus bisa mengukur apakah kesenangan yang mereka perbuat itu berdampak baik atau tidak. Kadang kesenangan yang mereka ciptakan itu tidak berdampak baik. Yang keempat, tentang motivasi diri. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman.
murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Jadi murid itu melakukan disiplin karena takut dihukum. Terus memperoleh imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan hadiah. Menghargai nilai-nilai kebajikan dari diri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebijakan diri sendiri. Nah, dari ketiga ini yang harus kita tekankan ada di menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kalau menghindari ketika ketidaknyamanan dan hukuman ini, murid melakukan disiplin diri karena takut dihukum, ini udah sering ya. Murid itu kadang mengerjakan PR, misalnya nih, mengerjakan PR atau mengerjakan tugas itu karena takut dihukum. Karena, nah yang harus kita gali itu gimana caranya murid itu mengerjakan tugas atau PR itu dengan kesadaran diri. Terus murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan hadiah. Ya, ada murid yang ingin mendapatkan hadiah dengan cara-cara yang tidak baik. Misalnya mencari soal semester, cari fotokopiannya keliling-keliling, itu sebenarnya ingin mendapatkan hadiah, gitu ya. Sampai ke tukang fotokopi dicari, siapa tahu ada yang tercecer, gitu ya. Nggak ya, karena usaha. Karena kepinginnya mendapatkan hadiah dan pengen ngerasa diakui tadi, diakui oleh guru-guru. Oh dia, saya ini pintar, padahal sebenarnya tidak pintar gitu ya, tidak pintar. Nah ya, tertib tadi. Teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Contohnya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Itu juga motivasi eksternal. Untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, itu motivasi internal yang bisa juga disebut dengan tujuan disiplin positif. Nah, ini ada tindakan guru. Ya, ini Bapak. Saya tanya kepada rekan-rekan guru, coba tindakan gurunya ini itu merupakan hukuman atau konsekuensi, gitu ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ya, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu merupakan hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, saya simpan dulu ya. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman ya. Saya simpan lagi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman lagi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak murid disuruh untuk menanggalkan sepatu, ini menanggalkan, salah ya,
menanggalkan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi suruh copot ya seharian nyeker. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Iya. Ada yang hukuman, ada konsekuensi? Pilihannya apa? Hukuman apa? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Nih, murid disuruh untuk menanggalkan, ini salah ya, menanggalkan sepatu seharian, suruh nyeker seharian. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi? Pak Tio hukuman, Bu Sendiana konsekuensi. Nanti kedasi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ya, yang olahraga Pak Andre. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Nah, gimana yang nyatat tadi? Ya, hukuman. Nah, konsekuensi benar. Iya. Hukuman. Konsekuensi. Karena ini PJOK apa? Pelajaran PJOK olahraga. Jadi kalau dia suruh keliling lapangan itu pemanasan. Ya. Jadi ada hubungannya. Kalau kecuali dia disuruh mendorong motor dari sini sampai pasar gitu, itu hukuman. Ya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi saja. Jadi tidak ada yang menyakitkan. Terus anak membenci kedisiplinan. Yang nomor 2 nih, membuat anak sakit. Kalau hukuman akan membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Hukuman akan membuat anak membenci kedisiplinan. Terus hukuman itu sama saja dengan paksaan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, ya. Itu udah ikhlas di pikiran kita gitu. Itu harus terjadi. Kalau saya mengotori meja gitu ya, menumpahkan air di mejanya Pak Tio, ya saya harus ngelak gitu. Ya, benar tanggung jawab. Membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Dia tidak nyaman dengan jangka waktu pendek. Mungkin dia hanya sebentar ya, tidak nyaman. Tapi nanti dia akan berpikir, kalau itu ya harus terjadi gitu. Anak menghargai disiplin, stimulus tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Jadi untuk sementara saja. Itu konsekuensi itu hukuman. Nah, saya yakin Bapak Ibu kalau masalah hukuman ini pasti dulunya sering mengalami itu saat-saat sekolah. Ada yang mengalami hukuman itu yang kira-kira menyakitkan sampai sekarang misalnya masih dendam gitu, ada nggak? Nah, apa Pak Tio? Coba Pak Tio. Apa ceritain? Dulu waktu sekolah nggak dendam sih, cuma inget gitu. Sampai sekarang pernah ya ada melakukan kesalahan, terus kayak dipanggil ke guru BK, tapi SMP Pak. Itu ya. Kan. Doanya Pak Tio kan murid sini. Siapa kira-kira Ya. Terus kayak dipanggil di kantor gitu kan, karena posisinya banyak guru-guru lain, jadi kayak merasa tersudutkan seperti itu. Enggak ngajar. Waktu ini berarti ngajar IPS. Iya.
Gitu ya? Ya. Jadi Pak Tio itu ngerasa waktu itu dipanggil gitu ya, banyak guru lain terus ngerasa disebutkan, mungkin guru-guru lain juga ikut-ngikut gitu ya. Kalau dulu kan BK-nya campur sama guru yang lain, akhirnya guru yang lain pun ikut-ikut gitu ya. Tapi sekarang kan BK-nya sudah di atas, jadi agak tersembunyi. Nah, jadi masalah hukuman ini akan menyakitkan, itu pernah juga Bapak alami, saya alami ya, pernah saya alami itu saat di SD. Di SD itu saya datang terlambat saat upacara bendera. Sama kepala sekolah saya dipanggil, suruh di depan, baris di depan gitu ya, suruh baris di depan. Kemudian setelah itu selesai upacara, didatengin orang 3 itu, datengin langsung ditampar. Wah. Itu SD seperti itu, langsung ditampar. Setelah ditampar bukan selesai, tapi suruh hormat menghadap matahari. Hormat bendera itu menghadap matahari. Matahari ini saya suruh hormat sampai 1 jam. Itu SD. Itu rasa sakitnya luar biasa. Sampai sekarang masih teringat. Untung kepala sekolahnya saya itu sudah nggak ada. Gitu ya. Kalau masih mungkin Bapak datengin gitu. Saya datengin ke sana terus saya, iya, bukan. Tuh. Saya yang minta maaf gitu. Terus ada lagi. Kalau zaman dulu kan serem guru-guru, ya, guru-guru serem. Tidak bisa hafalan, ambil lidi, 3 buah lidi ya. Kalau sapu sekarang nggak apa-apa. Suruh begini sabet, gitu ya. Itu sudah biasa. Itu hukuman di sekolah. Di rumah pun saya juga mengalami, gitu ya. Karena bapak saya ini latar belakangnya tentara, jadi ya hukumannya ya ngeri gitu. Hukumannya militer. Pernah ditempelin gini ya sampai keluar kecapnya. Nah. Makanya saya ini sekarang hati-hati. Anak saya ini laki-laki semua, takutnya nanti seperti itu. Jadi saya akan mencoba ini dengan melalui CGP ini, saya coba ya, menahan diri gitu ya, mampu menahan diri dalam memberikan hukuman. Karena hukuman itu akan menyakitkan dan akan teringat sampai sekarang. Bahkan mungkin sampai kita tua akan teringat terus. Betul. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ya, tadi ini sama seperti tadi. Ini hanya saya rangkum. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, memberi takut, bersifat memaksa. Kalau penghargaan itu tidak efektif, terus merusak hubungan, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Jadi yang suka ngasih penghargaan ini tolonglah ya, dipikirkan ulang. Ranking 1 dapat penghargaan, nggak taunya nyong tak ranking 1-nya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi iya, dapat soal dan jawaban ranking 1, kasih hadiah lagi kan. Wah, enak betul. Akhirnya merusak hubungan, Bu. Merusak hubungan. Gitu. Hubungan satu kelas itu akan rusak. Gitu. Ya. Terus kreativitas anak-anak yang lain pun akan males gitu dan males. Nggak mau lagi. Nih, merampas hak menghargai diri sendiri. Merampas hak. Seharusnya si B yang dapat nilai tertinggi, si A-nya jadi ranking kan gitu, jadi peringkatnya tertinggi. Haknya dirampas. Ya, karena hadiah gitu. Jadi kalau masih ada yang kira-kira yang bisa memotivasi.
bukan hadiah yang tidak memotivasi. Kalau hadiah, kalau dia itu memang pantas mendapatkan hadiah karena dia berusaha dengan sungguh-sungguh, dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia memang punya prestasi dengan baik, ya patut kita berikan hadiah. Tetapi kalau anak-anak pun tahu anak itu tidak layak untuk mendapatkan penghargaan, ya, kita coba untuk ke depan kita pikirkan solusi yang terbaik, gitu ya. Disiplin dengan identitas berhasil, konsekuensi, pengaruhnya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, stimulus respon, menghormati peraturan, restitusi, ada murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya dan orang lain, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, ini disiplin yang berhasil. Jadi ini yang harus kita terapkan daripada dua disiplin yang tidak berhasil tadi, yang gagal tadi. Ya, konsep disiplin. Pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin pada siswa. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, tujuan dari restitusi itu kita mengoreksi diri anak-anak. Kita koreksi dirinya, kesalahannya, kita berikan nasihat, kita beri masukan, gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan itu dengan kesadaran diri sendiri, tanpa kita mengintimidasi. Ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat dalam diri, fokus pada solusi. Nah, yang berikutnya, posisi kontrol guru. Nah, ada beberapa posisi kontrol guru, ada 5. Yang pertama penghukum, ya. Yang kedua membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai monitor, pemantau. Yang kelima manajer. Nah, posisi kontrol guru itu yang pertama menghukum. Seseorang menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi seorang penghukum itu kadang menggunakan kata-kata tapi menyakitkan gitu. Nah, terus juga bisa juga hukuman menggunakan fisik. Orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, contoh kata-kata guru-guru yang suka menghukum, patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah, selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Guru yang pengontrolan sebagai penghukum itu merasa hanya dia yang bisa melaksanakannya, dengan cara dia siswa itu bisa disiplin, ya. Terus membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri.
Ya, contohnya begini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Beberapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berdosa. Nah, posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Dia akan menyalahkan diri sendiri. Dengan kata-kata seperti ini, murid itu akan merasa salah dan menyalahkan diri sendiri. Murid merasa tidak berbahagia dan telah mengecewakan orang lain yang disayanginya. Pak Tio sering seperti itu, Pak Tio. Biasanya sama pacarnya gitu ya. Nah, terus kemudian posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, contohnya misalnya dia akan bersama-sama murid itu mungkin bercanda, gitu ya. Ini yang sering ini Pak Sigit nih, ya Pak ya. Ya Pak. Bercanda. Terus, ayo bantulah demi Bapak ya, gitu ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Saya pikir Bapak itu kalau ini gurunya, kalau ini menurut anaknya, murid akan berpikir bahwa Bapak Ibu itu adalah temannya. Gitu ya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Ini sering, Bapak Ibu. Di sekolah kita ini sering. Karena ada seperti ini. Kadang Pak Tio karena anak-anak itu seneng ya, sering diajak anak-anak diajak makan, gitu ya, di kantin, dibayari Pak Tio, diajak ngobrol. Terus akhirnya anak itu fokusnya ke Pak Tio. Disuruh Pak Tio mau, disuruh Pak Irul nggak mau. Karena itu tadi Pak Irul ngerasa Pak Irul bukan temannya gitu. Ya, nggak pernah ditraktir gitu. Ya. Terus pemantau berarti mengawasi. Ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi, konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya gini, peraturannya apa? Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Terus konsekuensinya apa? Nah, berikutnya, ini yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seseorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut. Ya. Di posisi manajer ini murid diajar untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi posisi kontrol manajer ini, guru itu sudah bisa menjadi pemantau, sudah bisa menjadi teman, ya, sudah bisa menjadi penghukum, sudah bisa menjadi apa tadi? Apa tadi? 5 posisi kontrol guru? Penghukum, merasa bersalah, teman, pemantau. Jadi keempat ini mereka sudah lakukan. Baru yang terakhir manajer. Bukan berarti manajer ini mengatasi masalah itu harus kita sebagai manajer, tidak. Ada saatnya kita menjadi pembuku.
Ada saatnya kita menjadi pemantau, ya. Tetapi posisi manajer ini yang lebih baik di antara posisi yang lain, dan ini bisa merubah karakter baik untuk siswa. Nah, sekarang tentang keyakinan kelas. Nah, ini ada gambar. Kita gambarnya, kenapa harus pakai masker? Kenapa harus pakai helm? Ini jangan lihat gambarnya mereka membawa paku. Tapi misalnya nih, kali kita ini misalnya mengendarai sepeda motor menggunakan helm. Nah, kenapa sih harus pakai helm? Gitu. Tujuannya untuk apa kita harus pakai helm? Nah, terus karakter baik apa yang kita ambil dari memakai helm ini? Bukan memakai helm itu karena takut ditilang gitu ya. Bukan memakai helm itu karena takut misalnya ini sebagai tukang dia diawasi oleh kepala tukangnya gitu. Bukan memakai masker itu harus mentaati peraturan sekolah, tapi hal-hal baik yang ada pada manfaat baik yang ada pada menggunakan masker dan menggunakan helm ini yang harus kita pelajari, harus kita manfaatkan. Ya, pengertian keyakinan kelas, nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebijakan menekankan pada keyakinan seorang akan lebih motivasi seorang dari dalam. Nilai-nilai kebijakan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan masih banyak lagi. Nah, tata cara memperkirakan kelas ini sudah saya praktekkan di salah satu kelas. Ya, ini kita coba, ada video. Ini contoh. Jangan di Ini saya cepatkan ya. nilai. Ya Bapak Ibu, ini contoh yang sudah saya lakukan membuat seragam kelas. Mana yang nampak? Yang nampak ini tadi apa? Nampak putih. Mana yang tidak tampak? Ya, itu ya. Nah, nanti kalian tuliskan. Tetapi untuk kegiatan ini kalian akan bagi menjadi kelompok. Jadi nanti akan menjadi dua kelompok. Yang pertama kelompok 1 di sebelah kanan Bapak, kelompok 2 di sebelah kiri, ya. Nah, untuk kelompok masing-masing kelompok itu nanti bisa ditambahkan di sini, ya. Di sini bisa ditambahkan. Nanti untuk yang tampak ini kelompok 1 ditambahkan di atas, yang tidak tampak seperti ini ditambahkan di bawah. Begitu pula kelompok 2 nanti bisa ditambahkan di sebelah kanan ya. Jadi saya cepatkan ya. Kalau kita membiasakan itu boleh, tidak boleh. Nah sekarang kita buat bahasanya yang bisa memotivasi kita. Nah, jadi tampak seperti, tidak tampak seperti ya. Ini sudah sambil foto-fotonya. Nah, ini yang ditambahkan. Tuh. Nah, ini ada
sudah ditempel. Kalau di sini kami membuat kesepakatan ini dengan bahasa tampak seperti dan tidak tampak seperti, atau hal positif dan hal negatif. Hal positif itu yang tampak seperti, yang negatif adalah tidak tampak seperti. Ini sudah, ini yang kelompok 2 tadi. Terus kemudian ada kesimpulannya di sini. Mengenalkan ini saya akan membacakan pendapat kami tentang budaya positif di sekolah. Yang pertama, saling menghormati antar umat beragama, menghargai pendapat teman yang berbeda, saling sayang, salam dan sapa, mendengarkan guru saat sedang menjelaskan materi, memberikan salam ketika masuk kelas, mendengarkan guru saat menjelaskan materi, berkata sopan pada saat ada guru yang lebih tua, menghargai teman yang sedang beribadah, memberikan teman yang sedang menghargai pendapat dari teman, mengucapkan salam kepada guru ketika bertemu, meminta izin saat meninggalkan pelajaran. Yang tidak tampak seperti rendahnya rasa toleransi, menghiraukan pendapat teman yang berbeda, agar mengucapkan salam, mengobrol saat guru menjelaskan materi, mengganggu teman yang sedang fokus belajar, masuk tanpa salam, berkata kasar atau berisik pada saat ada guru atau orang yang lebih tua, mengobrol ketika guru sedang menjelaskan materi, mengambil barang orang lain tanpa izin, berbicara saat guru sedang menjelaskan, mengganggu teman yang sedang beribadah, ribut di saat teman yang sedang beribadah saat pelajaran. Nama saya Rizal Pradia dan saya dari kelompok 1. Izin bertanya, saya ingin menanyakan perbedaan peraturan kelas dengan kebijakan kelas. Ya. Ya, kita kembali ke materi. Bapak Ibu tadi sudah melihat contoh membuat kesepakatan kelas, dan sebenarnya kesepakatan kelas ini juga sudah kita lakukan saat kita melakukan P5 ya, P5 waktu itu di kelas 7. Kelas 7 kelompok saya waktu itu mengadakan kesepakatan kelas. Itu sudah anak-anak untuk kelas 7 mungkin sudah terbiasa membuat kesepakatan kelas. Ya, jadi nanti Bapak Ibu minta diteruskan ya, diteruskan untuk anak-anak. Kalau sudah naik kelas, nanti begitu pertama masuk membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu, sehingga kontrol diri untuk anak-anak itu bisa kita atur sehingga nantinya mereka tidak membuat kesalahan yang fatal, gitu ya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Pengertian restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan bukan pada masalahnya. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga dia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Ini menurut Gison. Nah, ini segitiga, gambar segitiga restitusi, bukan segitiga biru ya, segitiga biru tepung. Ini gambarnya kayak tepung nih. Segitiga restitusi. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Itu validasi tindakan yang salah. Ada menstabilkan identitas. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Terus
menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Ini contoh-contohnya. Nah, contoh validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini yang menstabilkan identitas. Terus kemudian menanyakan keyakinan kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini ada contoh yang sudah saya lakukan lagi. Ya, ini contoh video. Ada 2 kasus sebenarnya. Ini kita lihat satu kasus yang cukup ya. Kasus 1, seorang siswa atas nama Yabes Miracle melanggar peraturan sekolah, yaitu datang terlambat ke sekolah. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi ya, Bes. Bes tahu kenapa ya Bes diindikasi di sini? Ya, Bes tahu, Pak. Karena ya Bes datang ke sekolah dengan terlambat. Kenapa kok bisa datang dengan terlambat? Sebelumnya mohon maaf, Pak. Tadi pagi saya harus membantu ibu saya berdagang. Ibu saya berdagang di pasar, dan saya harus membantu membawa dagangannya, membuka warung dan menata dagangannya. Maaf, Pak. Terus untuk supaya nantinya ya Bes tidak terlambat, bagaimana tindakannya? Ya Bes punya usul, Pak. Bagaimana jika hari Selasa besok waktu kegiatan literasi, ya Bes membacakan puisi yang berjudul Malamnya Datang Terlambat. Bagaimana? Boleh tidak, Pak? Kalau Bapak setuju saja, yang jelas perilaku ya Bes itu harus diperbaiki dengan baik, sehingga nantinya ya. Mohon maaf, Pak, dan tidak akan ulang. Oh ya, ya. Silakan. Ya, itu tadi contoh posisi kontrol guru. Kita berlaku mencoba sebagai manajer. Jadi saya tadi mencoba menanyakan keyakinannya, kenapa terlambat, ya. Terus kemudian apa sebabnya terlambat itu. Kemudian kita tidak menyalahkan karena dia sudah punya alasan tersendiri yang memang itu yang dia lakukan, ya. Jadi harapan saya kepada rekan-rekan guru nantinya dapat memperlakukan siswa-siswa kita itu dengan lebih baik lagi. Tidak usah mencontoh video saya, tetapi buatlah yang lebih baik daripada video saya gitu. Jadi kalau misalnya ada anak yang melakukan kesalahan, ditanya dulu kesalahannya apa, terus apa alasannya ya, kemudian kita nasihati, kemudian tindakan apa yang harus dia lakukan. Jadi tidak kita yang menentukan tindakannya, tapi anak itu yang harus menentukan. Jadi sehingga mereka tidak lagi merasa dia dihukum gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu penjelasan materi dari saya, karena waktunya terbatas dan masih banyak yang harus kita lakukan. Saya cukupkan untuk materi ini dan saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri Bapak Ahmad Manikam Tari. Bapak Ibu boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Kemudian setelah mendengarkan materi sampai kita pada sesi tanya jawab. Jadi saya berikan kesempatan 2 orang penanya untuk termin pertama. Silahkan, boleh angkat tangan. Baik Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan? Silahkan Bu Sudiana, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
saya mau tanya, menurut yang disampaikan dengan Pak Ahmad tadi, mengenai kesalahan mungkin ya, yang sering diperbuat oleh siswa kita. Kadang-kadang ini kan menurut pengalaman kita pribadi di kelas maupun di sekolah, itu kan berulang-ulang, tidak hanya sekali, 2 kali, 3 kali, bahkan lebih dari 3 kali. Jadi apa solusi menurut kita bersama untuk menghadapi siswa kita yang seperti itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pertanyaannya Ibu Sudiana. Bagaimana pemateri? Langsung dijawab atau disimpan dulu? Ya, langsung saya persilahkan. Ya, terima kasih Bu Sudiana. Terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Sebelum menjawab, pendidikan menurut Gajah Mangkoro itu kita ini harus mempunyai trilogi, yaitu 1 Winaso Sungkulodro dan 2 Wingmadil Mangunkarso dan Rian. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal-awal tadi bahwa pembelajaran itu tidak harus berpusat pada guru. Jadi karena ini banyak murid, ya saya coba siapa yang bisa menjawab, monggo. Ayo, Bu Elni, monggo. Ya, saya coba menjawab pertanyaan dari Bu Sundiana. Karena kan tadi sudah dibahas mengenai restitusi. Restitusi itu kalau kita sebagai manajer atau kita memberikan suatu solusi kepada siswa atau siswa itu memberikan satu pertanggungjawabannya, tapi ternyata setelah dia melakukan apa yang sudah dia sepakati, kemudian besok ternyata diulang kembali kesalahan tersebut dengan kesalahan yang sama. Jadi kita sebagai manajer, karena kita juga sebagai pengawas atau pemantau, maka kita akan selalu konsisten. Jadi kalau dia mengulangi kesalahan yang sama, ya kita buat lagi kesepakatan yang baru. Kalau besok diulangi lagi kesepakatan yang baru lagi, sampai anak itu menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah suatu kesalahan atau pelanggaran, dan nantinya dia mempunyai kesadaran yang berasal dari dalam diri dia bahwa kesalahan itu tidak akan dia ulangi kembali. Itu menurut saya, Pak. Ada yang menambahkan? Bu Dewi harus menambahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya akan sedikit saja menambahkan apa yang sudah diberikan oleh Bu Elni Usman tadi. Menurut saya, ya semua yang kita berikan ke siswa tidak bisa langsung sesuai yang kita inginkan tentunya gitu ya. Namanya juga manusia pasti melakukan kesalahan terus gitu. Dan ini yang memang saya setuju dengan pendapat Bu Eli bahwa kita memang harus konsisten gitu. Jadi beratnya kesalahan ini harus sama dengan konsekuensi apa yang akan mereka lakukan gitu, atau maksudnya restitusi apa atau jalan keluarnya seperti apa, solusinya dari siswa tersebut, sampai nanti kesadaran itu muncul dari dirinya sendiri gitu. Jadi bukan dari kita yang memaksa atau menghukum ataupun memberikan efek jerah gitu kepada siswa tersebut gitu. Jadi mudah-mudahan itu keluar dari diri siswa tersebut sendiri gitu. Dan harapan kita semua. Begitu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih jawabannya, bagus sekali. Ya, jadi itu ya Bu Sudiana. Jadi untuk melakukan restitusi itu kita harus konsisten dan terus berulang. Kalau misalnya dia melakukan kesalahan yang sama terus-menerus, ya kita juga harus konsisten. Terus kita juga bisa melibatkan guru lain selain kita. Kita mengajak guru lain, misalnya wali kelas kita ajak, guru BK kita ajak, ya, sehingga anak itu timbul dari dirinya sendiri, dia akan menyadari kesalahannya. Saya kira itu Bu Sun, gimana? Oke ya? Ya. Baik, satu pertanyaan lagi saya persilahkan.
jadi di sini kan ada guru BK nih. Kita tanyakan sama guru BK dulu, karena guru BK ini harus sudah paham masalah restitusi. Monggo Bu Ratih ditanggapi pertanyaan temannya. Baik, mencoba menjawab pertanyaan Ibu Dewi Sartika. Kalau menurut saya, ketika anak mencarikan solusi itu terlalu berat, kita membantu untuk grade-nya di bawahnya, karena intinya dari kegiatan itu kan agar anak tidak mengulang lagi, ada efek jerah tapi tidak menghukum. Jadi kalau bisa jangan terlalu berat, disesuaikan dengan kemampuan dari anak tersebut ya. Kita coba terus gali, kira-kira misalnya dia menyebutkan kegiatan tersebut, kira-kira bisa nggak, kalau itu memberatkan nggak. Kalau misalnya ya tetap bisa, ya kita coba dulu. Tapi misalnya dia jawabannya agak lama, berarti kita carikan lagi solusinya. Ya, itu tadi jawaban dari guru BK Bu Dewi Sartika ya. Sekarang jawaban dari guru senior ya Bu Hanifah. Gimana Bu Hanifah? Kalau menurut saya pendapat Bu Ratih memang benar. Tapi berhubung saya ini senior katanya tua, jadi kalau anak itu terlalu berat itu kadang-kadang memang kasihan gitu. Tapi kita pantau, memang dia mampunya itu biarkan berjalan. Tapi kalau memang kok responnya kurang cepat, berarti anak ini memang mancing kemarahan ke guru. Artinya marah nggak boleh kan? Nah ini kan perlu dipantau, ditegur lagi, mana kemarin janji kamu kan begitu. Terus selalu begitu sampai anak itu melakukan apa yang dia janjikan. Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih Bu Hanifah, jawabannya luar biasa. Jadi begini Bu Dewi, saya sebagai pemateri itu menjawab berdasarkan kesepakatan. Jadi jangan sampai itu tidak menjadi kesepakatan, karena ini kan yang kita tanyakan, yang kita pelajari ini kan merubah budaya negatif menjadi budaya positif. Tanpa kesepakatan teman-teman, ya kita tidak akan berhasil. Nah, menurut kesepakatan yang tadi antara Bu Ratih, Bu Hanifah, dan saya pribadi menyatakan bahwa kalau misalnya nanti siswa itu keberatan dengan solusi yang dia tawarkan, ya kita berupaya mencarikan solusi yang lebih baik sehingga solusi itu bisa menjadi cambuk dia untuk berubah menuju yang lebih baik. Saya kira itu Bu Dewi jawaban dari kami. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan dapat kita laksanakan yang baik ke depannya. Dan saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan yang belum mengikuti kegiatan CGP, kalau bisa kita semua ini bisa mengikuti CGP. Jadi yang belum mengikuti CGP ini ikut semua. Jadi sehingga nanti pelaksanaan CGP ini akan berjalannya dengan baik gitu ya. Kalau hanya sendiri kita perlu dukungan banyak orang. Jadi diharapkan semua mengikuti guru penggerak. Pak Tio yang masih muda ikut semangat ya. Bu Suliana juga biar bisa ikut. Ini kayaknya di angkatan mulai pendaftaran buka angkatan 10. Kalau angkatan 9 kemarin saya lihat di LMS-nya teman itu, kalau LMS apa? CPKB teman, itu angkatan 9 sudah mulai pengisian ISAI. Jadi sudah terlambat kalau ikut
angkatan 9. Jadi artinya angkatan 10. Saya kira itu materi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang sudah saya perbuat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Baik Ibu-Ibu, terima kasih, luar biasa sekali materi yang sudah disampaikan dan diseminasi hari ini berjalan dengan sangat aktif, pesertanya juga sangat luar biasa, pematerinya juga sangat hebat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah sampai pada penghujung acara. Nah, kesimpulan dari diseminasi pada hari ini adalah kita adalah agen perubahan dan semoga melalui kita bisa menciptakan budaya positif di lingkungan terkecil kita terlebih dahulu di kelas, kemudian kita akan membawa budaya positif ini yang lebih luas lagi yaitu di SMP Negeri 2 Tulang Bawang Barat. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian untuk mengikuti diseminasi ini sampai akhir. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.